Hujan pertama turun di desa Sumberrejo tepat setelah azan maghrib berkumandang. Rintiknya kecil, tapi langitnya gelap seperti tinta yang ditumpahkan ke seluruh cakrawala. Angin berembus dingin, membuat pintu dan jendela berderit pelan. Di desa itu ada satu aturan yang tak pernah tertulis, tapi ditaati semua warga. Jika hujan turun di malam hari, dan terdengar suara ketukan pintu, jangan pernah dibuka. Konon, yang mengetuk bukan manusia. Dan jika pintu dibuka, ia akan menyerupai salah satu anggota keluargamu. Tak ada yang tahu pasti kapan semuanya bermula. Yang jelas, sejak belasan tahun lalu. Setiap hujan deras turun di malam hari, suara ketukan terdengar di setiap rumah warga. Tok, tok, tok. Pelan, teratur, sabar. Warga desa selalu memastikan sebelum malam tiba. Semua anggota keluarga sudah masuk rumah. Anak-anak dilarang bermain di luar jika langit mulai mendung. Para ibu akan berteriak memanggil anaknya saat awan mulai gelap. Cepat masuk. Jangan sampai hujan turun. Karena semua tahu, ketukan itu hanya datang saat hujan. Rumah yang paling sering diketuk adalah rumah Pak Wongso. Pak Wongso tinggal bersama istrinya, Bu Sri dan anak sematawayangnya, Wira. Tapi sudah 2 tahun Wira merantau ke kota untuk bekerja. Wira jarang pulang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia memberi kabar. Pak, aku sampai malam ini. Mungkin agak larut. Suara Wira terdengar jelas lewat telepon. Pak Wongso tersenyum lebar. Sudah lama ia tak melihat anaknya. Namun menjelang maghrib, langit tiba-tiba berubah hitam. Angin berputar. Petir menyambar. Dan hujan turun tanpa aba-aba. Jam menunjukkan pukul 21.17. Hujan makin deras. Angin menghantam dinding rumah. Lalu suara itu pun terdengar. Tok, tok, tok. Pak Wongso dan Bu Sri saling menatap. Bukan hanya rumah mereka. Dari kejauhan, terdengar samar suara ketukan lain dari rumah-rumah tetangga. Tok, tok, tok. Pak Wongso menelan ludah. Siapa di luar? Teriaknya. Tak ada jawaban. Hanya suara hujan. Beberapa detik hening. Lalu ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Bu Sri memegang lengan suaminya. Jangan dibuka, Pak. Tapi Pak Wongso gelisah. Bagaimana kalau itu benar-benar Wira? Pikirnya, bagaimana kalau anaknya kehujanan di luar? Ia mendekat ke pintu. Wira? Itu kamu? Tanya Pak Wongso. Hening. Tak ada suara. Dan disitulah kesalahan itu terjadi. Pak Wongso membuka pintu. Di teras, berdiri seorang pemuda basah kuyup. Wira. Wajahnya pucat. Rambutnya menempel di dahi. Air hujan menetes dari dagunya. Aku pulang, Pak, katanya pelan. Suara itu, suara Wira. Bu Sri langsung menangis dan memeluknya. Tak ada yang aneh malam itu. Wira masuk, mandi, lalu makan bersama mereka. Ia tidak banyak bicara, katanya lelah. Tapi sejak malam itu, semuanya berubah. Hari pertama, Bu Sri merasa ada yang aneh. Wira makan tanpa berkedip. Ia menatap kosong ke dinding saat tidak diajak bicara. Senyumnya terasa, dipaksakan. Hari kedua, Pak Wongso melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Wira berdiri di depan cermin. Dan bayangannya terlambat bergerak. Saat Wira menoleh, bayangan itu masih menatap lurus beberapa detik sebelum ikut bergerak. Pak Wongso mengucek matanya. Mungkin hanya perasaannya saja. Tapi malam berikutnya, saat hujan kembali turun, Wira berdiri menghadap pintu. Diam. Seakan menunggu sesuatu. Tok. 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 Bu Sri menjerit kecil. Wira tersenyum tipis. Ada yang datang, Pak, kata Wira. Senyumnya terlalu lebar. Terlalu kaku. Pak Wongso gemetar. Si siapa di luar? Tanya Pak Wongso. Suara dari luar menjawab.
"Pak, ini aku. Wira." Busri jatuh terduduk, tubuhnya lemas. Suara itu jelas. Itu suara Wira. Pak Wongso menoleh ke arah anaknya yang berdiri di ruang tamu. Wira yang di dalam rumah, perlahan menoleh. Lehernya bergerak lebih dulu, baru tubuhnya menyusul. Senyumnya kini tak wajar. Terlalu panjang sampai hampir menyentuh telinga. "Jangan dibuka, Pak," katanya pelan. "Tetap aku saja yang di sini." Ketukan makin keras. Tok! 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 Suara di luar terdengar panik. "Pak! Jangan percaya dia. Itu bukan aku," jerit Wira yang asli dari luar pintu. Pak Wongso akhirnya mengintip dari celah jendela. Di luar berdiri Wira. Wajahnya penuh luka. Matanya merah karena menangis. "Pak, aku terjebak, dia menukarku." Di saat yang sama, Wira yang di dalam rumah tertawa. Tawa yang bukan milik manusia. Kulitnya mulai pucat kelabu. Matanya menghitam seluruhnya. "Sudah terlambat, Pak." Lampu rumah berkedip-kedip. Hujan semakin deras. Dan tiba-tiba, Wira yang asli di luar menghilang. Ketukan berhenti. Sunyi. Sejak kejadian itu, Wira yang di dalam rumah tetap tinggal bersama Pak Wongso dan Busri. Tapi ia tidak pernah tidur. Ia selalu berdiri menghadap jendela setiap malam hujan. Tetangga mulai melihat hal aneh. Setiap hujan turun, kini bukan hanya satu rumah yang diketuk. Jumlah ketukan bertambah. Dan konon, ketukan itu sekarang terdengar seperti suara Wira. Beberapa bulan kemudian, rumah Pak Wongso kosong. Ia dan istrinya pindah tanpa pamit. Tapi setiap hujan turun, warga desa bersumpah melihat seorang pemuda berdiri di depan rumah kosong itu. Basah kuyup, tersenyum, dan saat ada yang berani mendekat, ia akan mengetuk pintu rumah mereka berikutnya. Tok, tok, tok. Jadi jika suatu malam hujan turun, dan ada yang mengetuk pintumu, pastikan dulu semua keluargamu sudah di dalam. Karena mungkin, yang mengetuk adalah mereka, atau sesuatu yang ingin menjadi mereka.